Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridhanya kembali Bajnas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara kerjasama dengan iNews TV akan menyampaikan ceramah agama singkat menjelang berbuka. Sebagai tema kita hari ini adalah arti dan makna zakat. Kata zakat adalah merupakan kata yang sudah cukup familiar di telinga kita di tengah-tengah masyarakat, bahkan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab, maka zakat dapat diartikan yang pertama at-toharah, mensucikan. Apa yang disucikan zakat? Yang disucikannya adalah harta itu sendiri. Yang kedua, jiwa. Jiwa siapa? Jiwa orang yang berzakat dan jiwa orang yang menerima zakat. Sebagai mensucikan harta, kemungkinan ketika kita mendapatkan harta itu tidak menutup kemungkinan punya keterkaitan dengan pihak lain atau orang lain. Dalam kerangka mensucikan inilah maka kita mengeluarkan zakat agar harta yang berada di tangan kita atau di genggaman kita itu menjadi suci dan bersih tanpa ada terikat pihak-pihak lain. Al-Quran menyatakan bahwa harta manusia itu terikat dengan pihak lain, lisaili wal mahrum. Orang yang meminta-minta, fakir miskin yang minta-minta, dan juga ada fakir miskin yang tidak meminta-minta. Maka disucikanlah harta itu dengan berzakat. Jiwa, pensucian jiwa pertama dari orang yang berzakat. Naluriah manusia tidak ada yang tak ingin memiliki harta. Kepemilikan kepada harta itu merupakan sesuatu yang menjadi dambaan manusia. Tetapi dalam realitas kehidupan kita tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang sangat mencintai harta secara berlebihan sehingga ia disebut gila harta. Bagaimana sifat maniak terhadap harta ini kita bendung, bukan kita matikan. Kita bendung sehingga tidak berlebih-lebihan. Karena yang berlebihan nanti akan menjadikannya sebagai orang yang tamak, orang yang rakus, maka dikeluarkanlah yang dicintainya. Satu di antaranya adalah hartanya. Berzakat mengeluarkan harta yang dicintai dari sebagian yang kita miliki. Orang yang mengeluarkan yang paling dicintainya, maka tentunya sedikit akan terjadi pembersihan kejiwaan dari sikap tamak. Bagi penerima zakat, pada umumnya adalah fakir dan miskin. Mereka sangat emosional kepada orang-orang kaya. Maka ketika kita berikan sebagian harta kita berupa zakat itu kepada mereka, berubah sikap emosionalnya tadi menjadi kasih sayang. Jadi kalau terjadi perubahan sikap dari tamak rakus menjadi orang yang penyantun, menjadi orang sosial, di pihak lain ada orang yang membenci menjadi kasih sayang, maka bertemulah kehidupan yang sangat harmonis. Jadi zakat mensucikan, membersihkan harta dan jiwa. Untuk itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah
dari harta-harta mereka itu berupa wakaf, zakat, sedekah, infak, maka dengan pemberian zakat itu tadi tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim, membersihkan. Nah, ini merupakan dalilnya. Kemudian pengertian zakat yang kedua adalah an-nama, tumbuh dan berkembang. Orang yang berzakat belum ada sejarah dan kamusnya jatuh miskin atau pailit karena ia berzakat atau berjiwa sosial lainnya. Apakah itu infak, sedekah, wakaf dan lain-lain sebagainya. Dia akan menjadi orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Karena apa? Karena dia tidak mau besar pemberiannya pada tahun ini, sebegitu juga pemberiannya di masa akan datang. Jadi untuk itu zakat an-nama, tumbuh dan berkembang, tidak memiskinkan. Demikian untuk pertemuan kita sore menjelang berbuka ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.